Warga di Jalan Andi Pangeran Petarani, Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan digegerkan dengan penemuan wanita mengapung dan terbawa arus Sungai Maros. Diduga wanita tersebut melompat dari sebuah jembatan setinggi 8 meter. Seorang warga mengevakuasi korban yang mulanya menduga sudah meninggal dunia. Setelah dilakukan pertolongan pertama, korban berhasil diselamatkan dan dibawa ke rumah sakit terdekat. Diduga korban berusia 19 tahun asal Maros nekat melompat dari jembatan setinggi 8 meter lantaran berhalusinasi dipanggil almarhum ayahnya. Jadi setelah sadar anak remaja tersebut, kami interogasi, menyebutkan nama dan tempat tinggal serta kami tanyakan alasannya. Remaja tersebut mengatakan bahwa pada saat keluar itu merasa dibisiki, dipanggil oleh sama bapak, almarhum bapaknya untuk merujuk yang dituntun ke situ, dan akhirnya merasa disuruh dipanggil di jembatan, dia lompat. Oh, artinya si korban ini sempat berhalusinasi ya? Betul, jadi perkiraan kami anak remaja tersebut berhalusinasi dipanggil almarhum bapaknya. Korban menjalani perawatan medis di rumah sakit dan akan dipulangkan ke rumahnya setelah kondisi membaik. KMP Nusa Dua yang membawa penumpang dari Pelabuhan Ketapang Banyuwangi ke Pelabuhan Gilimanuk Jembrana kandas di perairan Selat Bali Minggu dini hari. Sebelumnya KMP Nusa Dua diduga mengalami mati mesin sehingga kapal terseret arus dan kandas di perairan Selat Bali. Tim Basarnas gabungan mengevakuasi 147 penumpang dan 13 ABK. Semua penumpang dalam kondisi selamat dan dibawa ke kantor ASDP Gilimanuk. Penumpang 147 dan tambahan di ABK 13 orang. Demikian. Untuk keadaan penumpang saat ini dalam keadaan sehat semua, tidak ada yang mengalami sakit. Selain membawa penumpang, KMP Nusa Dua mengangkut 42 unit kendaraan. Petugas berupaya mengevakuasi kendaraan di kapal yang kandas. Sejatinya seorang anak wajib berbakti kepada orang tua, tetapi tidak dengan pria di Bangka Tengah. Lantaran ingin menguasai harta benda orang tuanya, anak yang kerap berjudi itu juga kesal karena kerap dimarahi dan ditanyakan perihal sertifikat rumah yang ia gadaikan. Gelap mata membuat sang anak tega membunuh ibunya dan merekayasa pembunuhan seakan terjadi karena perampokan disertai pemerkosaan. Pemirsa, selain kasus anak durhaka bunuh orang tua, selama 1 jam ke depan, Realita juga akan menghadirkan berita-berita kriminal pilihan. Bersama saya, Arlisa Hadi. Kita ke informasi pertama, pemirsa. Seorang perempuan muda ditemukan tergeletak bersimbah darah di depan kamar indekosnya di wilayah Serpong Utara, Tangerang Selatan, Banten. Meski sempat dibawa ke rumah sakit, korban akhirnya meninggal dunia akibat luka parah yang dideritanya. Inilah video amatir warga merekam seorang wanita penghuni kamar indekos tergeletak bersimbah darah di wilayah Paku Jaya, Serpong Utara, Tangerang Selatan, Banten. Tetangga yang mengetahui kejadian langsung mengevakuasi korban Susi Legena ke rumah sakit guna penanganan medis. Setelah sempat mendapat perawatan, namun nyawanya tak tertolong akibat pendarahan hebat yang diakibatkan luka tusuk di sejumlah tubuhnya. Polisi yang mendapat laporan warga langsung menggelar olah tempat kejadian perkara dan menemukan barang bukti sebilah pisau. Diduga korban dianiaya orang tak dikenal. Tetangga sempat mendengar korban berteriak minta tolong. Kalau yang kita dengar, karena memang itu kan subuh ya, sekitar jam 3-an, masih dini hari, mungkin keributannya itu yang kami dapat informasinya tidak terlalu terdengar. Yang terdengar itu mungkin ketika memang sudah terjadi penganiayaan. Korban bersimbah darah sehingga pada saat itu para tetangga korban melakukan pertolongan
dibawa ke rumah sakit. Jadi ada luka tusukan, ada luka goresan. Sementara lukanya akibat dengan tajam yang kita tidak oleh cukup banyak. Sementara kita temukan di dalam kontrakannya ada satu buah pisau dapur dan dalam kamar mandi. Aparat Satreskrim Polres Tangerang Selatan masih mendalami kasus guna mengungkap penyebab kematian korban dan memburu pelaku penganiayaan. Di Surabaya, Jawa Timur, sesosok jasad bayi berusia 5 bulan ditemukan di dalam kamar dalam kondisi membusuk. Diketahui bayi malang tersebut telah meninggal dan ditinggalkan orang tuanya pergi keluar kota untuk kegiatan kantor. Warga Siwalan Kerto Tengah, Surabaya, Jawa Timur digegerkan dengan temuan jasad bayi membusuk di dalam sebuah kamar. Temuan jasad bayi pertama kali dilaporkan neneknya yang mengetahui cucunya telah meninggal sejak 4 hari yang lalu. Sang nenek diminta oleh orang tua bayi untuk tidak menceritakan pada orang lain terkait kematian cucunya. Sementara kedua orang tua bayi diketahui saat kejadian berada di luar kota. Sudah membusuk Pak ya, karena sudah mengerti pada mulai rebu ada rebu meninggal. Dan untuk kebijakan hasilnya dari forensik dari Polrestabes ya, dari analis itu. Ya, terus untuk kedua orang tua bayi ini posisinya ada di mana? Posisinya masih di Yogyakarta karena ada acara catering di perusahaannya jadi. Artinya jenazah bayi itu disimpan di dalam rumahnya gitu? Ya di kamar, di kamar sudah posisi di sebelah tidur. Terus di rumah itu ada siapa aja Pak RT? Ada Tim Inafis Polrestabes Surabaya yang tiba di lokasi mengevakuasi jasad bayi ke kamar jenazah Rumah Sakit Dr. Sutomo Surabaya untuk diotopsi. Polisi menyelidiki kasus guna mengungkap penyebab kematian korban, termasuk mengetahui motif pelaku menyimpan jasad sang bayi hingga membusuk. Kesal, kerap dimarahi dan ingin menguasai harta ibunya, seorang pria di Bangka Tengah, Bangka Belitung tega menghabisi nyawa ibunya. Tak hanya itu pemirsa, pelaku juga merekayasa peristiwa seakan terjadi perampokan dan pembunuhan di rumah sang ibu. Jasad Fauzia terbujur kaku di kamar jenazah rumah sakit di Kabupaten Bangka Tengah, Bangka Belitung. Korban tewas di tangan anak kandungnya, Jamal Mirdad. Peristiwa pembunuhan berlangsung di Desa Pinang Sebatang. Berawal saat pelaku pulang ke rumahnya dan mendapati ibunya sedang tertidur. Seketika pelaku langsung menutup hidung sang ibu hingga tewas. Bejatnya pelaku merekayasa kejadian seakan terjadi perampokan dan pemerkosaan. Namun, aksi rekayasa pelaku tidak mampu mengelabui petugas yang datang dan menggelar olah tempat kejadian perkara. Di hadapan petugas, pelaku yang diketahui suka berjudi, mengaku kesal sering dimarahi, dan korban selalu menyinggung terkait sertifikat rumah korban yang digadai pelaku. Untuk motif pembunuhan sendiri, korban merasa sakit hati karena untuk korban sendiri sering memarahi pelaku, di mana pelaku sendiri adalah anak kandung dari korban. Selain dari itu, korban juga berniat menguasai harta pelaku, yaitu emas dan harta lainnya. Pihak keluarga yang telah menduga dan mencurigai anak bungsu korban merupakan pelaku pembunuhan menyerahkan sepenuhnya proses hukum kepada pihak kepolisian. Seorang pria di Palembang, Sumatera Selatan nekat membakar rumah orang tuanya sendiri. Aksi ini dilakukan lantaran ia kecewa tidak diberi uang oleh orang tuanya. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Inilah video amatir saat terjadinya kebakaran rumah di Jalan Kyai Wahid Hasim, Kelurahan 11 Ulu, Kecamatan Seberang Ulu, 2 Palembang. Menurut warga, kebakaran ini sengaja dilakukan oleh anak pemilik rumah sendiri yang bernama Reza. Aksi nekat ini dilakukan pelaku lantaran pelaku kesal dengan orang tuanya yang tak memberinya uang. Peristiwa pembakaran rumah ini sempat diketahui oleh salah seorang warga.
Warga yang kesal melihat pelaku yang membakar rumahnya sendiri langsung menangkap pelaku dan menyerahkannya ke Polsek Seberang Ulu 1 Palembang. Ini kan kejadian ini sudah yang ketiga kalinya ini, memang dimati oleh warga. Nah, untuk yang ketiga ini api ini sudah besar, dia kan minta duit mungkin tidak dipenuhi. Nah, duit itu untuk apa? Mungkin beli apa kan, namun budak kena narkoba kan. Tahu-tahu rumah itu dibakar dari bawah dulu kan. Nah, di bawah ketahuan adeknya di bottom kan, naik ke pucuk dia bakarin pucuk mulu. Pelaku telah diamankan di Mapolsek Seberang Ulu 1 Palembang guna dilakukan penyelidikan lebih lanjut. Ditanya sisa uang warisan, seorang anak di Kendal, Jawa Tengah tega membunuh ibu kandungnya. Pelaku tega melepas selang oksigen korban saat mendapatkan pertolongan di puskesmas akibat penganiayaan sebelumnya. Sunarto alias Tumian, warga Korowelang, Anyar, Cepiring, Kendal, Jawa Tengah, hanya bisa pasrah saat digelandang petugas Reskrim Polres Kendal. Pelaku ditangkap berdasarkan hasil tes DNA dan rekaman CCTV di Puskesmas Cepiring. Pelaku merupakan anak kandung korban yang kerap merawat dan memberi makan. Pelaku gelap mata hingga tega membunuh ibu kandungnya lantaran terus ditanya perihal sisa uang penjualan tanah warisan. Tidak hanya menganiaya, pelaku juga mencopot selang oksigen yang dipasang hingga akhirnya korban menghembuskan napas terakhirnya. Uang warisan atas penjualan tanah senilai 112 juta yang sudah dipakai yang akan dilakukan oleh yang bersangkutan atau istrinya 30 atau 18 juta. Dan hal itu pasal yang bersangkutan sehingga berdoa dengan ibu kandungnya di malam itu, dan yang bersangkutan memukul dengan benda tajam luka tuit, luka tuitnya sebanyak 3 kali dan ada beberapa kali luka. Polisi menyita barang bukti sebilah sabit, kaos milik pelaku, pakaian korban dan sepeda motor milik pelaku. Akibat perbuatannya, pelaku bakal dijerat dengan pasal 340 KUHP atau 338 KUHP dengan ancaman pidana maksimal 20 tahun penjara. Seorang pria di Bitung, Sulawesi Utara menganiaya telinga kanan ibu kandungnya. Pelaku berhasil ditangkap, namun 2 anggota polisi dan seorang warga terluka akibat perlawanan dari pelaku menggunakan parang dan senapan angin. Pasang yo! Suasana mencekam terjadi saat aparat gabungan Polsek Ronowulu dan Polres Bitung, Sulawesi Utara melakukan penangkapan terduga pelaku penganiayaan. Polisi melakukan tembakan gas air mata serta tembakan peringatan lantaran pelaku yang berusia 47 tahun melakukan perlawanan. Stanley menghalau petugas dengan senapan angin dan parang. Polisi akhirnya berhasil melumpuhkan pelaku penganiayaan orang tua kandung ini di rumahnya. Meski begitu, 2 anggota polisi dan seorang warga ikut terluka dalam operasi penyergapan ini. Stanley, 47 tahun, dilaporkan tetangganya setelah menganiaya ibu kandungnya dengan memotong telinga kanan korban. Rike Mogonta, 82 tahun, kemudian mendapat perawatan intensif di RSUD Manembo Nembo. Pelaku tapi tidak mengiyakan, malah hanya melakukan perlawanan dengan parang tajam. Makanya protap yang kami lakukan ya sudah sesuai prosedur dengan tenaga pimpinan supaya kalau bisa mengamankan pelaku yang sudah melakukan penganiayaan dengan parang tajam dan juga senjata angin. Pelaku diduga mengidap gangguan kejiwaan dan sering meresahkan lingkungan sekitar. Setelah menjalani pengobatan di RSUP Profesor Kando Manado, polisi juga menjadwalkan untuk memeriksa kondisi kejiwaan pelaku. Memiliki emosi yang tidak stabil, seorang remaja di Pacitan, Jawa Timur membakar dengan sengaja rumah orang tuanya. Pelaku marah setelah keinginannya membeli ponsel baru tidak dituruti. Kobaran api meluluhlantahkan rumah permanen milik Miss Wandi, usia 48 tahun, warga desa Taman Asri, Kecamatan Pringkuku, Pacitan, Jawa Timur. Material rumah yang sebagian besar dari kayu membuat api dengan cepat membesar.
Ironisnya, kebakaran terjadi karena unsur kesengajaan yang dilakukan anak sematawayang korban yang masih berusia 16 tahun. IF nekat membakar rumahnya setelah permintaan membeli ponsel baru tidak dituruti kedua orang tuanya. Menurut Miswandi, anak laki-lakinya memiliki temperamental jika keinginannya tidak dikabulkan. Pelaku pernah menyembelih dan menjual kambing orang tuanya sebagai pelampiasan emosi. Tadi aku kan kesel karena bapak aku tuh kukirain ngapusi, bohong. Kenapa? Bohong karena mau dibeliin HP katanya. Kukira itu bohong, ternyata ya kayak gitu. Makanya aku emosi kan kalau anak itu kalau masih seumuran aku kan itu emosinya nggak bisa dikendaliin, makanya kayak gitu tadi. Polisi yang dibantu TNI kemudian membawa IF ke Mapolsek Pringkuku dan juga menjalani pemeriksaan psikologis di rumah sakit. Yang diduga mengalami gangguan jiwa. Terus untuk tidak lanjutnya, untuk pelaku sudah kita amankan di Polsek dan seterusnya untuk besok akan dilakukan pemeriksaan yang dari puskesmas yang ditindaklanjuti ke rumah sakit jiwa. Akibat peristiwa ini, orang tua pelaku kehilangan tempat tinggal serta harta benda lainnya. Di Asahan, Sumatera Utara, seorang anak tega menganiaya ayah tirinya menggunakan kayu balok hingga tewas hanya karena kesal tidak diberi uang. Pelaku yang kabur berhasil ditangkap polisi dan dihakimi warga. Seorang pria 32 tahun diamuk warga usai membunuh ayah tirinya di rumahnya di Desa Teluk Kiri, Asahan, Sumatera Utara. Warga yang geram dengan aksinya berusaha menghakimi pelaku dan membuat petugas kesulitan mengevakuasinya. Pelaku tega menganiaya ayah tirinya dengan kayu balok lantaran kesal tidak diberi uang. Kuat dugaan saat beraksi pelaku dalam pengaruh narkoba. Motifnya adalah di mana tersangka meminta sejumlah uang kepada korban, namun tidak diberikan oleh korban, sehingga tersangka emosi, kemudian mengambil balok kayu dan kemudian memukul kepala korban secara brutal berulang kali sehingga kepala korban mengalami luka yang serius yang mengakibatkan kematian. Atas perbuatannya pelaku merekam di sel tahanan Mapolres Asahan dan terancam hukuman maksimal 15 tahun penjara. Penganiayaan terhadap orang tua merupakan tindakan yang mendatangkan konsekuensi besar, baik dari segi hukum maupun agama. Karenanya pemirsa, tidak dibenarkan melakukan kekerasan terhadap orang tua dalam bentuk apapun. Diduga dianiaya oleh ayah tirinya, bocah perempuan berusia 6 tahun maksud saya, mengalami luka di sekujur tubuh. Usai jeda, tetaplah bersama Realita.